Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil Ikhwatal iman, cahaya hati yang insyaallah diberkahi oleh Allah. Guru-guru, alhamdulillah kembali kita diperkenankan oleh Allah menikmati hidangan hidayah fajar. Karena salah satu pintu hidayah adalah duduk mengaji. Allahu Akbar. Kali ini kita bersama seorang doktor muda, pimpinan pondok pesantren Al-Ittihad Modern Sawangan. Allahu Akbar. Ustadz Dr. Haji Muhammad Samsul Yakin. Allahu Akbar walillahilham. Dan kita kali ini membahas ciri Terjadinya kiamat. Kiamat. Allahu Akbar. Silakan Dokter. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya ikhwatal iman, cahaya hati. Beberapa waktu yang lalu kita dihentakkan oleh satu berita dari tetua suku Maya Indian di Amerika Serikat, dan kemudian menyusul satu tayangan film 2012 yang cukup menghentakkan kita bahwa nanti katanya pada tahun 2012 kata tetua suku Maya India Amerika akan terjadi bencana besar di dunia ini yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian ada tayangan juga yang menghentak kemarin bahwa nanti akan terjadi kiamat pada tahun 2012 dan sudah difilmkan menjadi film 2012. Bagaimana sebenarnya ajaran kita tentang kiamat ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam satu riwayat yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikatakan bahwa ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang nanti menimpa umat manusia zamanun, satu masa. Bahwa kata Nabi ada 6 sebenarnya kalau kiamat itu bakal terjadi. Yang pertama kata Nabi, la yabqa minal islami ila ismu wala minad dini ila rasmu. Yang pertama dan yang kedua kata Nabi, ciri terjadinya kiamat adalah apabila Islam itu yang tertinggal hanyalah namanya dan agama hanya tinggal bekas-bekasnya saja. Kemudian kita bertanya, ya ikhwatal iman, cahaya hati, apakah agama saat ini, Islam saat ini tinggal namanya saja dan agama tinggal bekas-bekasnya saja? Jawaban kita tentu kita mengatakan bahwa agama sekarang sedang berkembang, Islam sedang berkembang saat ini. Bahkan pasca dibomnya WTC di Amerika Serikat pada tahun 2001, banyak mu'alaf di Amerika Serikat, bahkan di Australia juga demikian. Begitu banyak mu'alaf. Maka dengan demikian maka kita bisa mematahkan teori yang dikemukakan oleh para tetua suku Maya di India, termasuk film 2012 itu, bahwa berdasarkan informasi dari Nabi ini, yang pertama dan yang kedua tadi, la yabqa minal islami ila ismu wala minad dini ila rasmu, itu kiamat tidak bakal terjadi pada tahun 2012 karena agama Islam masih berkembang dan agama secara umum tidak hanya tinggal bekas-bekasnya. Ini yang pertama dan yang kedua.
Kemudian yang ketiga, kata Nabi, ciri terjadinya kiamat adalah wala minal Qur'ani ila dars. Nanti Quran itu, kata Nabi, dan ini mengiringi terjadinya kiamat adalah apabila Al-Quran hanya tinggal bacaannya saja. Al-Quran ditempel di dinding masjid, Al-Quran jadi hiasan di rumah. Kemudian Al-Quran hanya dibaca, tidak diamalkan. Tapi kenyataannya saat ini, alhamdulillah, Al-Quran dikaji, Al-Quran dipelajari, dan sedapat mungkin kita berusaha untuk tampil, untuk hidup sesuai dengan ajaran Al-Quran ini. Oleh karena itu, berdasarkan informasi Nabi yang ketiga ini, maka bisa kita katakan apa yang dikemukakan oleh suku Maya, Indian, Amerika Serikat, dan film 2012 itu kiamat. Hadirin, ya ikhwatul iman, kiamat sekali lagi kita katakan tidak bakal terjadi sebagaimana yang mereka katakan terjadi pada tahun 2012. Kiamat betul akan terjadi, tapi waktunya Allah yang menentukan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata Nabi, ya'muruna masajidahum wa huwa kharabun an dzikrillah. Masya Allah. Nanti orang beramai-ramai memakmurkan masjid, meramaikan masjid, tapi wahia kharabun an dzikrillah. Tapi mereka bukan hendak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya datang untuk mempertontonkan kekayaannya di masjid. Para politisi untuk berebut pengaruh datang ke masjid. Mereka menjelang hari Umin, menjelang subuh. Ya. Subuh. Ya. Kemudian mereka yang merasa kurang datang ke masjid untuk berdagang, orang-orang miskin datang ke masjid untuk meminta-minta. Ya, copet ikut juga copet. Zikir copet. Itu Ustaz, malah waktu haji itu kan banyak yang copet. Iya. Nah, itu copetnya hebat itu. Di depan Ka'bah. Hebatnya lagi. Ini bisa di sobek. Copet itu. Pakai doa kali dia. Masya Allah. Jadi kalau yang keempat ini tampaknya ini sudah ada tanda-tandanya di tengah-tengah kita bahwa banyak masjid dibangun, tapi wahia kharabun an dzikrillah, bukan untuk berzikir. Ya, alhamdulillah masjid kita, Masjid Muhammad Qaddafi. Makanya masjid ada 3 ya. Masjid yang dibangun atas dasar kemusyrikan. Ya, dibangun juga nih, tapi dasarnya kemusyrikan. Dan untuk tujuannya mencapai umat Islam. Ya. Yang kedua, masjid dibangun kemegahan, megah banget masjid itu, tapi kosong dari zikir. Nah, yang ketiga, masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan dari dakwah dan Islam yang jadi zikir. Ini disebut dalam surah An-Nur ayat 36. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil-ghudwi wal asal. Di rumah-rumah Allah diperintahkan kita an turfa', mengangkat suara saut zikir. Nah, alhamdulillah Masjid Muammar Qaddafi dan ini ikhwatal iman, cahaya hati, dakwah ini di samping Masjid Muammar Qaddafi yang di dalamnya penuh dengan zikrullah. Silakan. Ya, tampaknya yang keempat ini sudah kelihatan di tengah-tengah kita. Tapi kendati pun demikian, kita tidak mengatakan bahwa kiamat dengan demikian akan terjadi pada tahun 2012. Sekali lagi kita katakan bahwa kiamat akan terjadi, tapi waktunya kita tidak ada yang tahu, sehingga kita tidak perlu ditakut-takuti oleh apa yang dikemukakan oleh suku Maya di India, Amerika Serikat, apalagi dengan hebohnya film 2012 itu, film 2012 itu. Ini yang keempat. Kemudian ciri khas terjadinya kiamat, kata Nabi berdasarkan riwayat Abu Hurairah. Yang kelima, Nabi mengatakan bahwa asyarru ahli dzalika zaman ulama'uhum minkum. Orang yang paling jelek tingkah lakunya nanti, kata Nabi, di akhir zaman, dan itu mengikuti terjadinya kiamat, adalah ulama'uhum minkum. Ulama
cendekiawan, orang-orang pintar di antara mereka. Masya Allah, kita ulama ini belajar, cita-cita ini jadi ulama. Kiai belum, ini masih satu. Ya, yang dimaksud dengan ulama dalam konteks ini bukan ahli agama yang soleh, orang-orang soleh, orang berilmu, tapi orang-orang pandai di tengah-tengah mereka. Karena kita bisa mengatakan bahwa yang bisa mengambil keputusan untuk menggelontorkan sejumlah uang dengan tidak bertanggung jawab itu pasti orang pintar. Ya, yang bisa membobol uang miliaran rupiah bahkan triliunan rupiah itu tidak mungkin orang bodoh. Kemudian yang bisa membuat satu kebijakan yang merugikan rakyat, kemudian menyengsarakan masyarakat, bahkan membuat kita tidak tahu harus melakukan apa dalam bentuk konteks ekonomi, sosial, politik dan segala macam, itu juga orang pintar. Dan lagi-lagi kita katakan bahwa ciri kiamat yang kelima ini sudah ada di tengah-tengah kita. Banyak di antara kita orang-orang pandai, orang-orang berilmu. Ini justru keilmuannya digunakan untuk membodoh-bodohi mereka yang memang sudah bodoh, yang memang sudah tidak mengerti apa-apa. Oleh karena itu kita mohon, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berikan kepada kita ilmu, kita mohon ilmu yang Allah berikan kepada kita ini ilmu yang mencerahkan, ilmu yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membangkitkan semangat orang-orang bodoh untuk belajar, ilmu yang akan membawa kita kepada rahmat, kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ilmu yang Allah titipkan kepada kita, mudah-mudahan kita semua bersama ada di dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin.